Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi. Teman-temanku semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia, ada yang dari Arab Saudi, ada juga yang dari Hong Kong kemarin ya teman-teman yang sempat berkomentar. Selamat datang di rumah transmigrasi ya. Semoga teman-temanku yang selalu setia menonton video ini, aku doakan selalu diberi kesehatan, selalu dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rizkinya. Amin. Teman-teman, di video ini aku mau ngasih tahu perkembangan prosesnya di rumah transmigrasi selama 204 hari di rumah transmigrasi setelah ditempati ya. Jadi 204 hari setelah ditempati. Dan inilah dia teman-teman perkembangannya ya. Dan ini pagar tua kita teman-teman, pagarnya udah harus diganti, udah tua, udah mulai rapuh karena kemarin kayunya juga ya seadanya ya teman-teman. Seperti inilah teman-teman ya prosesnya kita di rumah transmigrasi. Dikit demi sedikit sudah mulai tertanam. Teman-teman pastinya penasaran kan apa saja sih tanaman yang sudah ditanam di rumah transmigrasi. Oke, langsung aja kita kasih tahu ke teman-teman. Nah, ini di antaranya ada serai. Teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa serai ditanam di depan rumah? Emang nggak ada selain serai gitu kan? Memang sih serai seharusnya ditanam di belakang ya, tapi karena kemarin itu adanya itu ya sudah ditanam di situ ya teman-teman. Nah, di sini ada tanaman yang produktif, itu ada mangga teman-teman. Sudah ditanam mungkin umurnya udah hampir 3 bulan ya. Insya Allah hampir 3 bulan. Dan ini ada tanaman luntas. Untuk pagar nanti akan kita kembangkan menjadi pagar. Dan juga ada tanaman kelor, sudah mulai tinggi. Karena kemarin sempat ada teman kita yang ngasih saran, Mbak nanam kelor. Kelor itu bisa dipanen kapanpun gitu kan. Iya benar banget, ini udah aku tanam ya. Jadi teman-teman yang ngasih saran ke kita, makasih banyak sarannya, sudah ditanam daun kelornya dan sudah panen berulang kali. Nah, di bagian sini, di sudut ini teman-teman, ini banyak banget bunga. Memang sengaja tidak ada tanaman produktif, tapi di sini ada juga selingan cabai yang produktif ya teman-teman. Karena apa? Di sini tuh deket banget sama hutan, maksudnya deket dengan jalan atau deket sama markasnya monyet. Jadi yang ditanam seadanya. Dan ini kemarin ada teman kita sempet ngasih saran, Mbak nanam kelapa. Dan ini dia kelapanya ya, sudah ditanam sama Pak Joko. Ini kelapanya yang jenisnya itu kelapa yang masih rendah tapi udah buah itu loh. Apa sih kelapa apa, saya juga lupa, nggak tahu ya teman-teman. Dan seperti inilah teman-teman ya, bagian sudut kita sebenarnya ini mau dijadiin taman, cuman bibit bunganya itu ya minim banget. Dan cara susunannya juga aku belum bisa gitu ya teman-teman. Dan ini bunga ini pun yang nanam kemarin Faris ya. Nah seperti ini teman-teman. Dan kemarin juga ada teman-teman yang nanya kenapa nanamnya itu deket banget atau mepet banget sama pagar. Jadi daun kelor atau pohon kelor itu memang sengaja dipepetin banget. Jadi dijadikan pagar hidup gitu ya teman-teman. Jadiin pagar hidup. Memang kesannya sedikit mengganggu, tapi nantinya akan kita rapikan gitu ya teman-teman. Dan di bagian sini juga Pak Joko ada menanam pepaya. Ini kemarin tuh pepaya California, tapi malah jadinya Calisondun teman-teman, malah berubah ya. Nggak tahu kenapa sih kok bisa berubah ya. Dan di area sini juga ada buah naga teman-teman ya, 3 pokok yang sudah ditanam. Jadi di bagian sini tuh ada cabai, terus ada bunga gitu ya teman-teman. Hanya saja bunganya ini sudah tua, harusnya udah mulai diganti gitu ya teman-teman. Ya seperti inilah teman-teman penampakan
depan rumah kita masih berantakan banget, bunganya ini udah ada yang tua. Ini rencananya sebenarnya kemarin mau dibikin taman, cuman taman mini aja gitu ya teman-teman. Cuman minim banget benih bunganya. Dan nyarinya juga agak sulit sih sebenarnya. Kemarin aku pengen beli gitu, cuman nggak ada gitu juga teman-teman yang jual bibit bunga di pasar gitu. Biasanya kan ada ya, di sini nggak ada. Oke, lanjut di bagian sebelah kiri. Kiri apa kanan ya teman-teman? Terserah. Bisa dari sebelah kanan ya, karena kita dari depan ya teman-teman. Nah, di depan ini kenapa yang ditanam ini pohon talok, bukan pohon mangga? Karena pada waktu itu teman-teman kita belum punya bibit mangga, jadi ini hanya untuk peneduh sementara ya teman-teman. Jadi nanti bisa diganti pohon mangga. Dan inilah rumah transmigrasi ya teman-teman selama 204 hari. Penampakannya seperti ini. Bagian depan kita ini masih terlihat gersang. Ini kemarin singkong penuh ya. Ini udah banyak yang dipanen. Udah kejual ya teman-teman, alhamdulillah, dan udah ditanam lagi sama Pak Joko singkongnya. Nih teman-teman, singkongnya udah ketanam lagi kan. Dan di sini juga sama Pak Joko ditanam pohonan tahunan, ada si alpukat. Tadi ada mangga, alpukat ya teman-teman, ini di bagian depan. Jadi bagian depan itu ya seperti ini ya teman-teman. Karena di bagian depan ini tanahnya keras banget, jadi tanamannya ya seperti ini. Mungkin teman-teman banyak yang heran kenapa sih serai gitu ya. Karena pada waktu itu benih yang kita punya, bibit yang kita punya ini serai. Kebetulan pas aku beli singkong, ini bibitnya dikasih dan juga sekaligus aku minta bibitnya ya. Ini teman-teman. Dan juga serainya kemarin ya. Minta dan dikasih banyak. Alhamdulillah udah banyak yang ketanam. Nah, di sini ada lagi mangga. Jadi di bagian depan itu ditanam pohon tahunan, ada mangga 2 ya, sama si alpukat. Nah, ini singkong-singkongnya teman-teman yang belum dipanen. Nanti kapan-kapan kita panen ya, dibikin lanting atau opak ya. Sebenarnya aku pengen bikin olahan-olahan lain, cuman waktunya sangat terbatas banget. Nah, ini dia teman-teman kenapa penyebabnya nggak ditanamin pohon atau sayur atau yang begitu produktif gitu ya, karena di bagian sini teman-teman itu deket banget sama markas si monyet-monyet. Nah, ini dia teman-teman, di sini juga ada apa namanya, ini teman-teman ada nangka. Ini kemarin bibitnya dikasih loh teman-teman, kita dikasih, dan ini tingginya udah hampir 3 meter loh teman-teman, udah tinggi banget. Nah, di depan sini tuh masih banyak banget bibit-bibit teman-teman kita yang masih belum diambil. Kemungkinan nggak tahu kenapa sih nggak diambil-ambil, aku heran banget. Apa mereka nggak butuh ya nggak diambil-ambil. Di depan juga di sudut sini sama juga ditanam. Ini ada apa namanya, petai ya teman-teman, petai. Jadi di empon-empon di sini udah ada serai, lengkuas, kunyit apa tuh di belakang ya teman-teman. Teman-teman kita kemarin masih saran ke kita jangan lupa mbak nanam empon-empon, udah ya empon-empon di bagian belakang. Jadi di bagian depan sini itu tuh yang baru ditanam hanya singkong sama serai. Yang produktif itu ditaruh di belakang, karena kalau di depan itu mencolok banget sama si monyet ya teman-teman. Jadi sama Pak Joko memang sengaja di bagian belakang untuk yang produktif. Karena ini tanahnya tuh keras banget teman-teman, di sini tuh banyak batu-batu kecil-kecil, mungkin pada saat itu ditaruh material ya untuk penempatan material. Jadi di sini keras banget, dan ini pun udah ada apa namanya, koro yang sudah tua ya, udah mau hampir mati. Dan koro itu tadi teman-teman itu udah ngasil banyak banget, maksudnya untuk disayur ya, bukan dijual. Nah, ini dia teman-teman pohonan tahunan kita. Selanjutnya ada jeruk. Ini jeruknya udah 2 meter, mungkin hampir 3 meter ya teman-teman tingginya. Alhamdulillah udah tinggi banget ya, udah tinggi terus naik dan mulai berkembang. Ya seperti ini ya teman-teman penampakan di samping rumah bagian depan, sekaligus tanaman yang ada yang banyak hanyalah singkong di sini teman-teman. Di sini tanahnya keras tuh, banyak banget batu-batunya. Dan di bagian sini juga terlihat rumput banget ya. Ini tuh bekas tanaman apa namanya, koro teman-teman, udah dipanen dan ini nanti insya Allah mau diganti, tapi belum sempat sama Pak Joko, udah pada tua ya.
tapi koronya ini masih ngasil terus ya teman-teman, maksudnya di sayur gitu masih bisa. Dan ini ada lagi jeruk ya, jeruk manis. Jadi tahunan yang banyak di sini produktif itu jeruk manis ya teman-teman. Nah di gulutan depan belakang gulutan ini teman-teman, itu waktu itu pertama kali kita nanam kacang panjang, dan setelah kacang panjang sama Mbak Joko ditanam singkong. Kenapa nggak sayur gitu kan? Karena waktu itu untuk memasarkannya kita juga belum tahu, dan sama Mbak Joko nanti aja lah kalau kita udah tahu gitu ya. Akhirnya sama Mbak Joko ditanam singkong kayak gini teman-teman. Dan ini gulutan yang baru aku kemarin bersihkan, yang rencananya mau aku tanam jagung. Terus saya tanyakan sama Mbak Joko, ternyata nggak boleh, jangan ditanam jagung karena deket banget sama depan, kelihatan banget dari monyet, jadi akhirnya nggak jadi teman-teman, paling nanti ditanam sayur. Oke, lanjut bagian belakang sebelah kiri kita. Seperti tadi masih ada jeruk ya, jadi tanaman yang paling banyak di sini tuh jeruk sama pepaya teman-teman. Nah Pak Joko juga di sini udah nanam sahang. Kemarin ada teman-teman kita juga ngasih saran, Mbak, nanam sahang, nanam lada gitu ya. Sebenarnya Pak Joko udah banyak yang nanam, yang ditanam. Hanya saja yang tumbuh baru 2 teman-teman nih, yang panjang umur 2. Yang lainnya pada mati teman-teman, nggak tahu kenapa sih pada mati. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman sempat heran kenapa tanahnya kok kelihatan gersang banget sih Mbak, kayak nggak subur gitu. Iya teman-teman, ini memang gersang banget karena memang di sini udah mulai sulit hujan ya, udah mulai kemarau, jadi sudah sangat-sangat gersang sekali. Teman-teman, di bagian sini ini adalah gulutan yang banyak cabenya. Cabai kita ini sudah banyak ngasil ya, udah banyak atau udah sering kita jual teman-teman ya. Paling banyak biasanya 3 kilo, tapi itu masih apa ya teman-teman, ya belum banyak sih, maksudnya paling banyak kita panen dan terhitung juga belum begitu banyak ya, karena baru 3 kilo panenan terbanyak kita. Dan alhamdulillah kalau 3 kilo itu kita keluar, biasanya kita jual tuh dapat 165, maaf teman-teman ya, tapi alhamdulillah banget. Nah di sini ada pepaya California. Sebenarnya Pak Joko tuh banyak banget nanam pepaya California, hanya saja sebagiannya tuh berubah jadi non California teman-teman. Dan California ini kemarin tuh bibitnya jauh banget loh teman-teman. Ini kemarin kita dapatnya dari Blitar. Pas kita main ke Blitar kasih oleh-oleh pepaya masak ya, udah mateng, terus sama Pak Joko tuh bijinya diambil, dikeringkan, terus dibawa ke sini teman-teman. Dan ini dia jadinya. Oke, lanjut lagi bagian belakang. Ini ada ubi rambat ya teman-teman, sudah merambat kemana-mana. Sebenarnya ini selalu dinaikkan, tapi nanti dia ngerambat lagi. Dan ini ubi rambatnya, daunnya itu selalu sering aku petikin untuk dimasak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sini teman-teman. Ini sebenarnya gulutan-gulutannya tuh udah banyak tanamannya, hanya saja masih rumputnya itu tinggi-tinggi ya, jadi agak gimana gitu ya dilihatnya teman-teman. Nah kita lanjut ke sini, ini muter-muter ya. Ini teman-teman, ini ada kacang tanah. Kacang tanah ini sebenarnya kemarin nggak kita tanam, tapi ini tumbuh sendiri lantaran kemarin udah dicabut, terus ada mungkin buahnya yang nggak cabut ya teman, nggak kecabut, jadinya dia tumbuh gitu teman-teman. Nah ini ada singkongnya ini kemarin karena belum tahu ya, terlalu deket, jadinya dia tuh kayak gini lah bentuknya teman-teman, nggak karu-karuan ya, bengkok sana bengkok sini. Nah di gulutan ini teman-teman cabenya tuh masih kecil segini ya teman-teman, masih rendah-rendah. Dan seperti ini juga teman-teman, masih kecil-kecil juga semuanya ya di bagian sini. Kalau di bagian belakang sana sih udah mulai tinggi-tinggi ya teman-teman. Nah lanjut ke sini teman-teman, ini ada durian ya, durian M King teman-teman. Ini udah tertanam mungkin hampir 2 bulan ya, ini teman-teman ya, durian M King nya kemarin kita dapat dari dinas. Dan kembali lagi ke sini ya teman-teman, ini sebenarnya ada cabai rawit yang kemarin itu dapat kabar kalau yang ini harganya tuh rendah banget.
Dan alhasil di gulutan ini tuh nggak kerawat karena Pak Joko ngerawat yang lain teman-teman. Nih cabai yang ini ya, karena cabai yang ini sama yang tadi itu kan harganya lebih murah dari yang tadi, yang Indofood, jadinya yang ini nggak terlalu diurus gitu teman-teman. Dan akhirnya seperti inilah keadaannya. Sebenarnya yang hijau-hijau itu ada banyak kacang ya teman-teman, jadinya kayak bongkor gitu. Ini juga ada gulutan, ini cabai yang perdana kita panen waktu itu teman-teman. Sekarang mulai berbunga lagi ya, mulai semi lagi. Dan ini dia teman-teman, ada gulutan kecil. Tadinya di sini tuh ada singkongnya udah laku ya teman-teman. Dan rencananya kemarin gulutan ini mau ditanam jagung, tapi nggak jadi teman-teman, karena monyetnya masih merajalela. Dan ini dia singkong-singkong yang belum dicabut. Ini juga kemarin Pak Joko nanam talas ya teman-teman. Nah gulutan ini akhirnya sama Pak Joko ditanam cabai rawit. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Ini ada pisangnya pisang apa nggak tahu teman-teman ya. Kalau dilihat kayak gini teman-teman, kayak gimana gitu ya, bongkor. Nih teman-teman, rumputnya udah padahal sering banget dicabutin. Ini ada pepaya lagi ya, California. Nah ini juga ada California, ini masih buah perdana ya, jadi belum dipetik. Kita tunggu sampai masak ya teman-teman. Dan ini juga teman-teman, cabai perdana kita waktu itu ya udah pada gugur daun, buahnya juga udah mulai menurun gitu ya teman-teman. Kira-kira bisa buah lagi nggak sih teman-teman ya, bisa kasih saran di kolom komentar ya. Nah ini ada kacang banyak banget, kacang tanah ya, itu sebenarnya nggak ditanam, dia tumbuh sendiri karena waktu itu aku nggak sempet dongkelin ya. Dan ini ada gulutan yang baru, ini aku tanam bawang merah kemarin ya teman-teman, udah sempet aku bikinkan videonya. Ini kemarin aku bibitnya ada 1/4 kilo ya, bawang merah udah naik 1 meter 5 cm, maaf teman-teman. Nah di bagian pagar ini ada jengkol. Ini jengkolnya ngapa mepet pagar banget mbak? Sebenarnya enggak teman-teman ya, jadi pagar ini tuh salah, jadi kita datang pagar ini udah ada teman-teman. Dan setelah ada pengukuran ternyata pagar ini salah, dan akhirnya nah itu dia teman-teman, ada pohon randu, jadi pagar yang sesungguhnya yang itu ya teman-teman. Jadi pagar ini sengaja dibiarkan mungkin ya, biar nunggu rusak sekalian baru dipindah di sananya. Jadi itu jaraknya 1 meter ya teman-teman dari pagar. Dan ini ada lagi petai, tadi jengkol, ini petai teman-teman ya, untuk tanaman tahunannya. Jadi kalau di Sumatera jengkol sama pete itu harganya lumayan ya teman-teman, kalau di sini kurang tahu. Astagfirullahaladzim teman-teman, ini lomboknya roboh, nggak tahu kenapa teman-teman ya, apa mungkin kena angin ya, jadi ini sangganya ini lepas, tertiup angin teman-teman. Ini buahnya insya Allah mau lebat banget, soalnya kecil-kecil gitu, pentilnya itu udah banyak banget teman-teman. Nah ini ada gulutan, ini banyak gulutan, ini ada tomat, ada cabai, terus juga ada empon-empon ya, ada jahe. Ini yang nanam Pak Joko teman-teman ya, di bagian sini nih jahenya. Nggak tahu kapan nanamnya, udah lama mungkin ya, nggak tahu teman-teman, nggak tahu jahe apa sih, soalnya kemarin dikasih ya bibitnya. Dan di sini juga ada tomat yang sudah mulai berbuah, masih pentil-pentil kayak gini teman-teman ya. Dan ini pun monyet suka loh teman-teman sama si tomat, sekalipun nggak dimakan kadang tuh dirusak ya teman-teman. Dan seperti inilah teman-teman ya keadaannya. Jadi ini cabai sama tomatnya itu nanamnya bareng loh teman-teman, cuman buahnya lebih cepetan si tomat. Dan umurnya tanam tomat itu juga lebih cepet ya daripada si cabai teman-teman. Jadi kalau cabai itu masih panjang, umur lebih panjang daripada tomat. Nah ini cabai-cabai kita. Jadi cabai-cabai kita itu jaraknya agak berjauh-jauhan gitu ya teman-teman, nggak mepet gitu, maksudnya nggak satu gulutan penuh cabai gitu, sama Pak Joko tuh dipisah-pisah. Dan saya dikejutkan lagi teman-teman, di sini ada terong yang bekasnya tuh dimakan. Nah ini pasti si monyet teman-teman, soalnya kalau anjing kayaknya nggak mungkin ya teman-teman, nih gigitannya persis banget si monyet. Nah ternyata monyetnya udah sampai sini teman-teman, padahal di sini kemarin ada 5 buah udah besar-besar banget dan belum aku petik, sengaja aku sisihkan buat besok gitu ya. Dan nggak taunya sama monyet udah dimakan ya, udah kita nggak beruntung teman-teman ya. Dan ini dia teman-teman ya,
cabai kita deket jeruk ya teman-teman. Ini cabai-cabainya alhamdulillah gembel-gembel banget, dan untuk cabainya sementara ini teman-teman alhamdulillah belum ada pemupukan kimia ya, jadi masih alami. Soalnya kata Pak Joko kalau dipupuk kimia nantinya itu cabainya pohonnya itu nggak lama ya, umurnya tuh pendek gitu. Kalau alami itu bisa tahunan ya teman-teman, mungkin paling lama ya 5 tahun ya teman-teman. Dan ini cabainya teman-teman. Nah, di sini juga ada pepaya California. Jadi seperti ini teman-teman. Ini ada M King lagi. Teman-teman, karena kita itu masih belajar bertanam ya, jadi mungkin sekilas terlihat jelas tanamannya masih morat-marit ya, belum tersusun rapi. Sebenarnya gulutan ini udah tersusun rapi teman-teman, cuman tanamannya aja yang belum terlalu rapi susunannya, dan juga jarak tanamnya mungkin masih kurang beraturan. Jadi satu gulutan ini tuh diseling-seling ya teman-teman, ada tomat, ada cabai gitu ya teman-teman, dan juga masih ada tukulan kacang tanah. Jadi kayak gimana gitu dilihatnya, kurang rapih gitu ya teman-teman. Dan di sini ada jeruk lagi. Jadi jeruk-jeruk kita itu tingginya udah hampir 2,5 meter ya, hampir mendekati 3 meter teman-teman. Insya Allah seperti itu. Dan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dia tanaman terong kita sehari-hari yang selalu kita petik. Dan di situ juga teman-teman yang ada kacang tanah. Nah, itu teman-teman di sini tuh ada cabai. Itu kacangnya kemarin mau dicabut sebenarnya, tapi sayang banget. Tak sabar tahu nanti bisa berbuah. Sebenarnya kemarin mau dicabut gitu ya biar lebih rapi gitu. Tapi nanti siapa tahu bisa berbuah gitu ya teman-teman. Akhirnya nggak dicabut. Nah, di bagian sini juga ada singkong. Singkong ini tanaman yang paling terakhir. Jadi umurnya paling muda ya teman-teman. Nah, ini ada lagi pepaya California. Jadi di pembatas ini ada pepaya, ada jeruk, terus ada nangka, ada apa lagi teman-teman? Petai ya, ini cabai-cabainya. Jadi cabainya tuh mencar-mencar. Nah, di sini juga ada gude gitu ya teman-teman. Tanamannya ya seperti ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit kita bisa panen walaupun tidak banyak. Oke teman-teman, nah ini dia ada pagar tengah. Jadi ini bukan pagar akhir ya, ini pagar tengah. Dan seperti ini teman-teman, masih berserak ya. Karena pada waktu itu teman-teman, setelah panen jagung itu Pak Joko langsung turun karena belum sempat membersihkan atau merapikan. Dan ini kemarin yang mencabut atau membuang batang-batangnya ini si Faris ya, karena kan monyet pada waktu itu turun terus, padahal kan jagungnya udah dipanen. Monyet pikir ini teman-teman buahnya masih ada, dan akhirnya sama Faris dibersihkan. Nah, setelah itu monyetnya udah ada reda ya teman-teman, nggak terlalu turun terus. Dan ini juga di sini ada M King. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi setelah ditanam jagung teman-teman, ini tuh sudah ditanam cabai dan terong. Ini teman-teman, di sini ada kelapa ya, kelapa hijau. Kemarin kan teman-teman kita banyak ngasih saran suruh nanam kelapa, dan udah kita tanam. Astagfirullahaladzim teman-teman, tuh saya baru nyadar padahal tadi udah ke situ ya, ternyata ini pagarnya tuh kayunya udah rontok semua. Kemungkinan ini dinaikin sama monyet tuh, poranda-poranda teman, poranda-poranda ya. Oh iya teman-teman, jadi pagar ini yang ada paranetnya itu sebenarnya pagarnya salah ya, yang benar tuh ada ini, ada pohon randunya. Nah, sebagian sini ya teman-teman, karena pas kita datang pagar ini udah ada. Terus ada pengukuran lagi, ternyata 1 meter salah gitu ya teman-teman. Jadi kita kan nggak tahu ya teman-teman, mungkin nanti dibongkarnya pas kalau udah rusak betul ya teman-teman. Jadi kelapa itu jarak tanamnya lebih jauh dari pagar, jadi 1 meteran lebih ya teman-teman. Jadi nggak terlalu mepet banget. Mungkin kalau dilihat kan kayak mepet banget itu mbak nanamnya, padahal kan jauh dari pagar gitu ya teman-teman. Jadi beginilah teman-teman kondisi rumah transmigrasi Pekarangan setelah 204 hari di rumah transmigrasi. Di bagian sini sudah banyak tanamannya, hanya saja karena kemarin bekas bangkai jagungnya itu belum dibersihkan. Jadi poranda-poranda ya teman-teman, karena kan kemarin juga diporanda-porandakan sama monyet. Dan seperti inilah penampakannya ya teman-teman, masih juga banyak bangkai-bangkai kayu, tapi yang alhamdulillahnya tanaman jeruknya sudah banyak yang tertanam. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video aku. Makasih banyak udah nonton, dan
Makasih banyak udah ngasih support sarannya buat kita semuanya, dan jangan lupa doakan terus kita di sini, semoga makin sukses. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.